Bertepatan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nasya Boy dan Komite Penanggulangan AIDS Nasional didukung oleh pabrik sebuah perusahaan kondom membuat sebuah program bertajuk Pekan Kondom Nasional. Aksi ini spontan mendapat tentangan dari berbagai elemen masyarakat yang menganggap bahwa program ini hanyalah program legalisasi seks bebas. Aksi demonstrasi pun digelar oleh kelompok masyarakat, diantaranya mahasiswa dan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Nasya Boy, pihaknya punya kewajiban untuk mengurangi penularan HIV di Indonesia, terutama pada perilaku seks berisiko dan penularan HIV ini, yang bisa dicegah dengan menggunakan kondom. Kondomisasi ini sendiri dilakukan setelah pihak pelaksana berkesimpulan bahwa fakta tentang penularan HIV/AIDS naik menjadi 60%, sedangkan penularan melalui jarum suntik menurun. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya program Pekan Kondom Nasional itu sendiri merupakan penerapan kebijakan yang mengaplikasikan program dari UNAIDS dan WHO melalui PBB, yang pada intinya memberi propaganda agar jangan berhubungan seks bebas. Namun, jika terpaksa berhubungan seks bebas harus dengan menggunakan kondom. Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa kondom tidak efektif untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS. Pada konferensi AIDS sedunia di Chiang Mai, Thailand pada tahun 1995, diumumkan hasil penelitian ilmiah bahwa kondom tidak bisa mencegah penularan HIV/AIDS. Sebab ukuran pori-pori kondom jauh lebih besar dari ukuran virus HIV. Ukuran pori-pori kondom sebesar 1/60 mikron dalam kondisi normal dan membesar menjadi 1/6 mikron saat dipakai, sedangkan ukuran virus HIV hanya 1/250 mikron. Jelas, virus HIV sangat mudah bebas keluar masuk melalui pori-pori kondom. Maka, jika dikatakan kondomisasi dapat menangkal penularan virus HIV/AIDS, itu jelas perlu dipertanyakan. Di sisi lain, banyak pihak mengkhawatirkan dengan adanya program ini, maka pergaulan bebas di antara para kaula muda yang memang sudah sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini semakin merajalela. Apakah dengan Pekan Kondom Nasional ini akan mampu mengurangi penularan HIV/AIDS di Indonesia? Kita tunggu saja. Banyak yang keberatan, tapi ada juga yang mendukung. Saya ingin tanya yang keberatan dulu. Saya ke Anda dulu, Pak Ismail. Apa poinnya sehingga kemudian bersuara sangat keras menentang program? Saya tidak tahu. Ada yang mengatakan Kementerian Kesehatan bersama dengan komisi dari KPAN, tapi ada yang mengatakan juga bukan. Nanti akan diklarifikasi. Tapi apa dasar keberatannya? Ya, yang pertama kita tentu prihatin ya dengan tendensi peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS, dan kita juga sepakat bahwa harus ada upaya sungguh-sungguh untuk mencegah perkembangan penyakit ini untuk tidak terus meningkat. Gitu. Cuma persoalannya adalah bagaimana cara mencegah supaya penyakit HIV/AIDS ini tidak terus berkembang. Saya kira di situ persoalan. Dengan Pekan Kondom Nasional ini menurut Anda tidak efektif? Justru di situ masalahnya. Tadi sudah dijelaskan nih bahwa ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kondom itu tidak efektif untuk pencegahan penyakit AIDS. Disebutkan tadi bahwa pori-pori latex kondom itu lebih besar daripada diameter virus HIV gitu. Karenanya tadi disebutkan juga bahwa WHO di Chiang Mai menyebutkan bahwa ini sudah tidak efektif lagi gitu. Karena itu maka sesungguhnya sangat mengherankan kalau kemudian Kementerian Kesehatan bersama dengan KPAN itu seperti begitu bersemangat untuk meluncurkan program ini. Saya tanya dulu, betul seperti itu KPAN dan Kementerian Kesehatan tampaknya sangat bersemangat untuk program ini? Jadi kita dudukkan dulu istilah kondom. Jadi kan selalu kita melihat apa sih artinya, makna itu apa. Kondom itu sebenarnya alat kesehatan, dan ketika kita bicara kesehatan, ada dua fungsi kesehatan yang penting di situ. Pertama adalah bisa mencegah penularan infeksi menular seksual. Yang kedua adalah pencegahan kehamilan. Nah, inilah yang harus kita dudukkan bahwa dia sebenarnya adalah alat kesehatan. Nah, ketika berbicara mengenai kondom, ketika dikatakan tadi katakanlah tidak efektif, kondom ini diproduksi oleh industri. Nah, industri itu
ketika menjual tentu kompetisinya sangat ketat. Kita juga kalau beli kan itu harus open bidding, tender. Dan ketika tender itu kita harus meminta pendapat atau klarifikasi kualitas. Jadi kalau katakanlah bocor atau tidak efektif, kita tidak akan mau. Ya kan itu jelas itu. Artinya berarti apa yang Harus kemudian terbukti dulu bahwa itu penelitian-penelitian Iya, terbantahkan. Pertanyaan iya. saya, tapi betul tidak memang ada semangat begitu dari KPAN dan juga Kementerian Kesehatan Iya, untuk jadi sama-sama mensupport? ketika kita punya semangat, jangan lupa bahwa ketika kita pencegahan kondom, itu kita harus total football, komprehensif. Kita mulai dari soal puasa, soal abstinence, soal saling setia. Kalau kondom ini kan hanya salah satu. Begitu juga dalam pencegahan, itu hanya sebagian kecil. Karena pencegahan yang harus kita lakukan itu sangat banyak sekali. Mulai daripada testing, ya, pemberian penyuluhan, memberikan pengobatan, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi saya kira kalau kita bicara kondom ini baru salah satu. Apalagi pekan itu cuma 7 hari, sedangkan kita bicara 365 hari. Oke, nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Nanti saya tanya pendapat Mbak Zoya. Saya juga sedikit batuk, saya harus jeda dulu. Kami kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, kita lanjutkan. Saya ke Mbak Zoya. Ada perspektif yang berbeda begitu. Tadi mengatakan bahwa ini tidak efektif untuk mencegah penularan HIV/AIDS, tapi di satu sisi juga ada suara-suara yang mengatakan kekhawatirannya ini seperti melegalkan perilaku seks bebas. Kalau pandangan dari Mbak Zoya seperti apa? Kalau saya sebenarnya ada di tengah-tengah di antara bapak-bapak berdua ini, karena gini, pertama kita mesti melihat dulu, satu, ada banyak mitos tentang kondom itu sendiri gitu ya, bahwa kondom melegalisasi seks pranikah. Bahwa gini, tidak mungkin orang ya secara psikologis itu dikendalikan oleh benda seharga, taruhlah misalnya Rp5.000 gitu ya. Benda seharga Rp5.000 lalu bisa membuat orang yang tadinya belum pernah melakukan hubungan seksual, ketika dia memegang sebuah kondom, tidak langsung tiba-tiba seorang individu itu jadi, aduh saya langsung jadi kepengen nih melakukan hubungan seks pranikah. Meskipun usianya, mohon maaf saya katakan usia remaja yang rasa ingin tahunya lebih tinggi. Rasa ingin tahunya lebih tinggi dan sebagainya, tidak bisa membuat tidak berkorelasi langsung bahwa bisa membuat seorang individu, sehingga tidaklah tepat jika dikatakan kondom itu melegalisasi seks pranikah. Tapi di satu sisi tadi yang Bapak katakan itu ada benarnya, karena begini, kita melihat dulu yang mau kita perangi ini apa. Kan adalah perilakunya. Kita mau menghadapi preventif perilaku beresiko terhadap seks gitu, bahwa sekarang tertularnya HIV sampai dia menjadi AIDS paling besar pada hubungan seks heteroseksual. Nah, sementara ini kalau ngomong soal penelitian, kita tuh cuma melihat hasilnya aja, ini kan sama aja kita tuh seperti apa ya, ditipu oleh statistik, atau kita mesti melihatnya dari kacamata apa. Hasil penelitian itu bisa merupakan seperti bikini kalau menurut saya. Jadi it reveal everything but not the important one. Artinya kita bisa mau lihat dari siapa nih. Jangan-jangan satu hasil penelitian digunakan untuk kepentingan satu orang saja, tergantung bagaimana membacanya. Kita mesti hati-hati. Menarik, hati-hati sampai di situ dulu. Saya ke Anda lagi Bapak. Siapa sebenarnya penggagas awal sih Pak program seperti ini? Ya, jadi Pekan Kondom Nasional sesungguhnya ini telah dilakukan setiap tahun, sudah saya kira kalau tidak salah sudah 7 tahun. Berarti rutin, bukan hanya tahun ini saja? Bukan ya. Oke. Kemudian seperti diketahui 7 tahun yang lampau itu penjelasan apa itu kondom itu memang sangat minim sekali. Jadi saat itu kalau saya tidak salah Bu Naf sebagai sekretaris KPAN, ketika ada inisiatif penjelasan ini tentu menyambut baik. Dan yang saya kira bagaimana KPAN itu bekerja dengan semua stakeholders itu bukan saja dengan distributor kondom, dengan media, dengan populasi kunci, dengan tenaga kesehatan, ya, dengan mahasiswa. Jadi semua sebetulnya. Jadi, artinya hanya penjelasan saja atau betul ada bagi-bagi kondom gratis di kampus-kampus di beberapa kota, ada 12 kota di Indonesia? Jadi seperti saya sampaikan tadi, tidak ada artinya kondom itu dibagi pada masyarakat umum. Toh ada ibu dengan suaminya yang kawin dengan sah,
tidak melakukan hubungan seks yang berisiko. Tidak Apa gunanya? masyarakat umum, tapi Iya. betul mahasiswa mendapatkan itu secara gratis. Ya, mahasiswa juga saya kira tidak tepat sasarannya. Mahasiswa yang mana? Tentu mahasiswa yang berisiko tentu. Tapi kalau yang mahasiswa yang pada umumnya itu kan mereka bukan Oke. penduduk yang berisiko. Nah, Oke, di situ mungkin resikonya kali karena apa pada semua orang dibagikannya. Kita bagaimana kita bisa menilai bahwa ini adalah yang pantas mendapatkan kondom gratis, ini yang tidak. Kalau saya lebih setuju pada kesadaran individu untuk membeli kondom karena terus terang yang namanya awareness pernah ada penelitian dilakukan tahun 2010 ya oleh kami kajian perilaku seksual. Kami melakukan penelitian begini bahwa ternyata kesadaran untuk menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi itu tinggi. Artinya semua orang sadar bahwa dengan menggunakan kondom dia akan terhindar dari unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan termasuk infeksi menular seksual. Tapi dipakai atau tidak? Oke, saya tanya ke Pak Ismail. Penjelasan seperti itu, Mbak Zoe seperti itu. Kalau Anda melihat komentar Anda seperti apa? Sebenarnya kan Kementerian Kesehatan sudah menyadari bahwa persentase terbesar yang menimbulkan penularan penyakit HIV/AIDS itu adalah seks yang berisiko, perilaku seks berisiko gitu. Karena itu sungguh aneh ketika sudah tahu bahwa ini akar masalahnya terbesar. Kemudian penyelesaiannya dengan kondom gitu. Terlalu jumping. Ya, jadi jumping gitu. Nah, kalau persoalannya itu dipicu oleh perilaku seks berisiko, mestinya kan ini yang harus Jadi saya harus kira kondom diperangi itu justru gitu. pada kelompok Jadi itu, bukan pada kelompok itu yang lain satu gitu ya. ya. Kemudian yang kedua, Bagaimana, mohon maaf, bagaimana Anda memastikan itu bisa sampai ke tangan-tangan betul Iya. kelompok yang tepat? Ya, jadi Bisa menjamin itu? betul. Jadi kita selalu nggak ada Pak. Ini kita baru saja dapat laporan dari UGM. Mahasiswa dapat pembagian kondom, bahkan Secara gratis? Iya, secara gratis dan ada pesan dari yang menyerahkannya, Mas silakan dicoba sama pacarnya ya Mas. Di mana? Di Universitas Gadjah Mada? Di UGM. Oke, baik. UGM. Jadi kita dapat kalau data. memang betul demikian, ini kan namanya kritisi ya. Kritisi kan apalagi ini 7 hari ya. Jadi kritisi yang 7 hari ini tentu harus kita perbaiki. Nah, tapi kalau prinsip kita, kondom itu bukan untuk masyarakat umum. Kondom itu adalah untuk perilaku yang berisiko. Artinya apa? Ini Artinya- kebobolan begitu sehingga kemudian sampai ke tangan yang Ya, tidak tepat. artinya kita- Programnya sudah 7 tahun tapi tampaknya belum bisa Bukan terorganize 7 tahun, dengan setiap tahun 7 setiap tahun. kali. Ya. Setiap tahun 7 kali. Berarti Selama 7 hari. oke, hanya di UGM saja atau mungkin Enggak, saya kira ini bukan soal kebobolan karena memang lihat itu base kondom itu kan memang dia ngider itu di tempat-tempat umum. Oke. Dia bukan datang di tempat yang disebut kumpulan orang-orang yang Oke. berperilaku seks berisiko gitu. Baik. Karena itu dari awal itu memang sudah ada maksud atau ada motivasi untuk ini menyebarkan di tengah-tengah masyarakat secara terbuka. Jadi menurut saya yang paling kita tentang itu adalah mindset. oke. Mindset bahwa ini pekan kondom nasional ini seperti semacam seruan bahwa kalian boleh saja melakukan seks bebas asal pakai kondom. Oke, nanti kita tanya komentarnya dari KPAN seperti apa Pak. Kita harus jeda, kami kembali saat lagi untuk Anda. Juga yang tadi Pak ya, ada bis yang kemudian apa? Ini bis promosi atau apa? Saya kurang tahu. Mohon dijelaskan Pak Kemal. Kampanye kondom. Nah, model yang digunakan pun itu juga tidak selaras dengan maksud yang dimaui bahwa ini itu adalah usaha untuk mencegah. Ya. Siapa modelnya itu? Di situ gambar Jupe dengan pose yang sangat sensual gitu. Jadi apa maksudnya di situ? Dan kemudian menurut Anda ini bisa memancing jelas mindset sekali yang kalau berbeda? kita lihat itu gambarnya itu. Oke. Jadi ini justru merusak. Oke. Jadi menegaskan mindset tadi itu bahwa silakan Anda itu melakukan seks model apapun asal pakai kondom, itu yang dikatakan. Pak Jadi Kemal, ini program-program liberalisasi. seperti ini nih memang didukung sepenuhnya oleh KPAN dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau seperti apa? Jadi sebentar mungkin saya satu-satu ya. Jadi iya. mengenai bus dulu ya. Mengenai bus itu kami sudah cek. Nah, kami cek pada yang bersangkutan, kami cek juga pada lapangan. Nah, pada yang bersangkutan, laporan yang kami terima secara tertulis, bus itu tidak di Jogja. Bus itu masih di Jakarta. Nah, kemudian bus ini, rencana kegiatannya dihentikan. Di stop? Ya, Oke. ya sudah. Firm itu ya? Ya. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan saya, ada kekhawatiran mindset adik-adik kita, remaja, mahasiswa yang kemudian Sekali bahwa dalam pencegahan HIV itu harus kita lihat segmen-segmennya. Kalau kita pada segmen masyarakat umum, maka ketika dia belum saatnya, jangan sekali-sekali hubungan seks ya, atau belum mampu berpuasalah.
gitu kan. Nah, kalau sudah mampu dan sudah saatnya